Mangkama itu ikhtilaf muhaddisin. Qama ada ulama menyebut salat malam, nafilatan lak. Ada yang menyebut tatawu, tarawih. Ada juga yang menyebut zikir, ada juga yang menyebut Al-Quran, ada juga yang menyebut sedekah. Itu disebut qama. Mangkama imanan. Kenapa harus imanan? Pakon imaninan. Begali Imam Ghazali rahimahullah. Karena disebut iman, karena di dalam iman itu ada 3 martabat. Yang pertama martabat sabar, yang kedua martabat ridha, dan yang ketiga martabat syukur. Yang toh yang ke martabat sabar, dan yang toh yang ke martabat ridha, dan yang toh ke martabat syukur. Martabat sabar, andai dia mendapat musibah tidak ada keluh kesah, itu dapat martabat sabar. Andai dia mencari taat dalam beribadah, hanya terasa salatnya trip aja, imamnya trip baca ayat, mendengar jamaah, mendengar ceramah sang-sang trip ada. Tidak, dia punya martabat sabar. Yang kedua martabat ridha. Martabat ridha itu dia sanggup menahan derita. Contoh Imam Malik radhiyallahu an, beliau itu guru di Madinah. Beliau tidak pernah keluar Masjid Nabawi. Kalau beliau mau memberikan pengajian, beliau memberikan salam sama Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Safatallah, Assalamualaikum ya Sayyidil Mursalin, Assalamualaikum ya Ghurul Muhajjalin. Baru beliau mulai ke pengajian. Tengok di pengajian Imam Malik digigit kalajengking di kakinya. Air matanya keluar, tapi tidak pernah mengeluh kesakitan. Murid ke kalau Imam Malik wajahnya lagi sakit, wajahnya berkerut, tapi tidak mengeluh. Beda kalajengking di Arab, kalajengking di Aceh, kalajengking di Acehnya hantar sakit karena baju somai bakso. Kalajengking di Arab lebih sakit. Abu Bakar macam mana? Digigit kalajengking. Ditanya oleh muridnya, kenapa guru menangis? Kali Imam Malik, saya digigit kalajengking. Kenapa tidak guru mengadu kepada kami? Dan itu pun jawab oleh Imam Malik, aku malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa digigit aku sekali oleh kalajengking? Aku harus meninggalkan halaqah beliau. Aku harus meninggalkan sunnah beliau. Itanya kadang-kadang tertinggal masjid ngan hayi yo mana. Lihat semayang sunnah Rasul tertinggal ngan hayi yo mana. Yang pegahlah mengkene surga apa surga terayah ya. Kaum muslimin yang berbahagia, nyo Malik nyo bukan martabat tidak mengeluh, sanggup menahan kesakitan. Itu martabat ridha. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, kaulan juga. Yang kedua kata martabat Imam Al-Ghazali, dalam iman itu akan keluar martabat syukur. Martabat syukur itu senang mendapat musibah. Menantutung kedai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la alhamdulillahi rabbil alamin. Senang aku masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya kedanya kau rata orang dah demo begah. Orang-orangnya tarik hanya itu toh ujian martabat toh kira-kira ada orang tanya. Pu martabat sabar, pu martabat ridha ataupun martabat syukur. Lo kiranya dan tanyanya Bandung di luar jangkauan. Kaum muslimin yang berbahagia itu imanan. Anak ceramah oleh sebuah hadisnya wahyu. Oleh wahtisaban.
ihtisabnya fahla. Tingkat dan nyonya tingkat prehbala. Takkan dia pegang dalam kitab Syariah Hikam dan nyonya tingkat mentong tingkat abidin urang. Kon tingkat zahidin dan kon tingkat arifin. Dan nyonya mentong tingkat abidin, berhala pahla. Yang ceramah harap pahala, yang lengo ceramah harap pahala, yang sedekah harap pahala. Memangnya tingkat danyo. Tingkat abidin itu mengharap pahala. Dia beribadah terus tekun, dia harap pahala dari Allah. Tidak salah. Man sama Ramadana, man qama Ramadana imanan wahtisaban, ufiralahu ma taqaddama min dzambi. Ipampun desya-desya yang hudud. Kon desya raya yang ke muhaddisin. Nya desya raya wajib taubat. Tinggal semayang, tobat, padura tinggal, tobat. Kon pray menang-menang je. Oh, kabeh putih, mata kak kabur. Misal kak job. Kon tinggal peh Ramadiah, tinggal peh tamu tu. Kada yang tinggal semayang. Kaum muslimin yang berbahagia. Nyo kekun lagi dalam nyo martabat tingkat nyo martabat. Maka ji fahla. Nah yang tanya Mbak Syekh Ibn Athaillah Iskandari dalam kitab Syariah Hikam. Guru, segede apa sih fahla? Ipikele rum gen fahla lagi ada kanahanan. Lagi mau mencium, lagi apa mana duduk pahala. Kan nyakan pahala hanadu, menyaduhkan pahala kan. Bakso somai nyakan pahala cin hanadu ke Syekh Ibn Athaillah Iskandari. Kenapa tidak dinampakkan itu pahala di dunia ini? Dijawab oleh beliau, pahala itu terlalu gede muridku. Dunia ini terlalu kecil. Hanya tempat duduk. Menyogijo pahala hanya tempat lamanya nyo. Nah dunia bedanya. Dia pergi oleh Rasulullah waktu hijrah Isra Mi'raj cerita oleh Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Waktu Rasulullah turun balangin ketujuh, gila ke izin bajibi gudang penimbi bumaunya. Waktu kecil kedai muyuk bumaunya nadu nabi, ube lalat bakung orang lega, kena lalat bakung orang lega duduk no. Aku benar tanya. Maka jika Rasulullah nak pudai bakat necau dengan hang getung, tanya mantongnya pungo. Bung teme bupati meleleh go tapo, gubernur 17 go tapo, wali kota 18 go, kali pikirnya drama. Hanya itu nabi hakikat dunia. Rasulullah enggak mau. Beliau tahu sebesar apa sih hakikat dunia itu. Maka fahlah nak berai pedih. Sang kira ke pedih fahlah. Semayang 2 rakaat rawatib subuh. Lebih raya ketimbang dunia dan seisi ini. Menyogo pedih fahla. Malamnya kebedah imam besar salat subuh rawatib 2 rakaat. Kebedah madin ku Abdullah ibe. Kenapa pedih? Pakot kawai imam ditanya apa berhalap? Maka ia nak pedih pahala ke Syekh Ibn Hajar ke Syekh Ibn Athaillah. Yang kedua, bumi ini fana, akhirat itu kekal. Makanya di akhirat nanti lihat pahalanya. Ini apa budu? Yang kedua, kenapa pahala tidak dinampakkan? Itu keadilan Rahman, keadilan Tuhan. Menyosang kira pahala kepedih desya wajib pedih. Menyo pahala kaji. Semayang raya-raya detik-detik pahala. Main desya yang lah habis desya ada atas Cina jo apa. Ya, dia kalau nak Quran yang fikir ladang pulau minum kau iu. Pakai band siam tempuk-tempuk. Makanya di Ramadan ini kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, berikan hak Allah 2. Yang pertama perbanyak istighfar.
Yang kedua, perbanyak membaca kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah, itu hak Allah. Baru kemudian minta hak dirimu dapat surga, jauh daripada neraka. Muslimin yang berbahagia, karena hanya trip-trip malahnya, karena hanya ceramah singkat. Muslimin yang berbahagia, makanya beramal di Ramadan ini kesempatan. Tanya mentong beri panyamu bah sama dia, mampu depre. Nya luah-luah lampuh kaji cok ya wakaf ju seperti dia untuk masjid. Demalu kebah kani imita dia tanya mita be dari abah. Abah dari ago mita be sampai depo mita gedo je ya mita. Be gaduh rupa hata ya mita. Ya nyo jino ronyo wakaf ke masjid, wakaf ke menata, wakaf ke sekolah untuk apa? Yang kenyan barangkali ada tanya. Madra pun pleh ni kira-kira. Mejo ka anu lawenyo hana sama le lagi anu renyun. Idong sajamai peduli ke mana? Dah kalau anu renyun. Kaum muslimin yang berbahagia, makanya beramallah di Ramadan ini. Kata murid, seorang murid sama guru Syekh Ibn Athaillah Iskandari, guru, untuk apa sih beramal saleh? Pakai sih bagi kilo ni bahasa Malaysia. Untuk apa sih amal saleh? Kata gurunya, hai muridku, amal saleh itu untuk meraih ampunan Allah. Apa lagi di Ramadan ini kita akan meraih ampunan Allah. Kata muridnya guru, untuk apa sih ampunan Allah? Kepi ampunan Allah. Kata gurunya, dengan ampunan Allah kita akan meraih pahala yang besar. Guru, untuk apa sih pahala yang besar? Kata gurunya, pahala yang besar wahai muridku untuk kita raih kasih sayang Allah. Guru, kata muridnya, untuk apa sih kasih sayang Allah? Kata muridnya, kata gurunya, kasih sayang Allah itu untuk kita raih surganya Allah. Tanpa kasih sayang Allah, tanpa amal saleh, jangan mimpi pak meraih surga Allah. Kalau kepingin meraih surga Allah, beramal salehlah. Carilah pahala yang besar. Carilah kasih sayang Allah. Salah satu kasih sayang Allah di dalam salat berjamaah. Apalagi subuh. Man salat subhi fil jamaah fahuwa zimmatillah. Seberangga semua yang salat subuh secara berjamaah, dia itu dalam lindunganku. Kelam dengan kon mati. Entah kelam dengan ciptaan mati. Dibaca habismu itu membaca kalimah la ilaha illallah. Dia itu dalam lindunganku. Muslimin yang berbahagia, untuk menutup ceramah ini, saya ingat apa yang disebut oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada 5 kegelapan di bumi ini, dan ada 5 lampunya. Nah 5 boh tajak sebut je, tapi tip nak sebut mesti nak lampu. Yang pertama kata Abu Bakar Siddiq, dunia ini gelap. Lampunya yang dibawa oleh Ramadan. La'allakum tattaqun. Maka jika pakai la'alla taraji jihnya tokon tamani. Menjaga pakai taraji, cita-cita yang mungkin dicapai, juga cita-cita itu mungkin tidak akan dicapai. Lagi doakan banyak, mudah-mudahan kamu jadi doktor ya. Yang nyonan cewek. Nyonan cewek pandai juga doktor. Nana mumen urung tu. Ya ke la'alla. La'allanya punya sungguh-sungguh dicapai. Manjada wajada. La'allakum tattaqun, itu lampu
untuk hidup di dunia ini. Nyonya takwanya hana petanda tanya hana lampu di namanya. Berarti tanda sebut. Yang kedua kata Abu Bakar Siddiq, dosa itu gelap. Desianya dipuseput ate. Lampu istighfarlah yang banyak. Makanya di Ramadan salah satu yang diperintahkan Rasulullah, perbanyaklah istighfar. Kenapa? Untuk pupung hati. Beida mati. Munya ida matinya hanya tertuidah yang god dan toh yang hana god. Hana sente, hana lampu. Yang ketiga kata Abu Bakar Siddiq, kubur itu gelap. Kubur support. Terus gohlam sido. Lampunya kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu lampu. Sebagian banyak diucap itu sebagai banyak lampu di kubur nanti. Yang keempat kata Abu Bakar Siddiq, akhirat itu gelap. Akhiratnya seput. Hana tolong sido yang pegah Rasul. Lampu berangkat ke akhirat adalah amal saleh. Berangkat ke masjid amal saleh. Langkahmu ke masjid adalah ibadah. Langkahmu ke masjid adalah jihad fi sabilillah. Langkahmu ke masjid dihitung dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah langkahmu ke masjid. Yang kelima kata Abu Bakar As-Siddiq, jembatan Siratal Mustaqim itu gelap. Jembatan Siratal Mustaqim itu gelap. Lampunya kata Abu Bakar As-Siddiq adalah keyakinan yang dibawa mati. Keyakinan yang dibawa mati dengan kalimah la ilaha illallah. Innamal a'malu bil khawatim. Ngompu biasa adanya abi umum. Biasa adanya mencip, yang ngoncipnya tu bakir. Biasa adanya nonton bola, tengok gol badan tengok nonton bola. Nya wate nekun gol nekun. Nya inan cot anu mata. Hanya pegah Indonesia hampum, mesti bahasa Aceh. Di sini akan bersumpam, di sana dia bertahu diri. Menyanyi main pika, bahkan tu main bate, bahkan tu pejabat raya uliah. Tengok adan, tengok enam, yang nya lebih mundur. Innamal a'malu bil khawatim. Idra menanci ni. Tengok adan, tengok TV te. Ri nyane ngon ririnya mate di maghrib. Kan doanya wah, yang tentu nampum. Nya kaum muslimin yang berbahagia, nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya aku pegah bagdanyo. Nya akhir pudakan Ramadannya, malamnya kan leheblah. Karena Ramadan akan ditinggalkan katanya. Makanya beramallah di Ramadan ini. Bersungguh-sungguhlah beramal, bersedekahlah di Ramadan ini. Berangkatlah rajin-rajin salat berjamaah. Nyanyi sembahyang jamaah 3. Ditulis 70 sab'ina faridah. 3 ada sembahyang jamaah ngon imam pahala 27. Ditulis sab'ina faridah 70. Situasinya nyai sembahyang 70 mutu-mutu. Payah tangi uru yang dengku hana mudah muteme. Tanya paling-paling lego kali hana untuk meja, 2 go kali hana untuk meja. Nya 70 go wujud pahala. Jika kena pertama umat Muhammadnya dalam surga, cuman kelodo iladum. Tengah yadan, tengah cip yang kedai tu. Nya generasi karelah. Sebulan yang lalu lon jamah 2 buah penjara. Dalam pon ceramah ngumpul dai pegah. Dalam penjara dalam baru kafe je 6 doh lebih. 80% sabu-sabu.
generasi muda. Penjara yang na jika kaju ya tak apa Aceh kau tahu cari. Ibu dulu kaju lepas. Nya 86 draw lebih rupiah sampai. Dia 80% generasi muda. Dan tanya Badro nurnya mau dikemanakan negara ini di hari ini? Mau dikemanakan Aceh ini di hari ini? 10 tahun yang akan datang, kalau begini terus Banda Aceh dan Aceh besar dan seluruh Aceh, jangan bermimpi negeri ini bisa diwarisi buat generasi yang akan datang. Paling tidak yang warisi negeri ini ceraper-ceraper ada di desa-desa. Wallahu muwaffiq. Al-aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.